anak-anak ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Nah, anak-anak ibu, pada dasarnya kehidupan kita tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Contohnya saja, dalam hal pemenuhan kebutuhan, kita selalu membutuhkan bantuan dari petani dan juga para nelayan dalam hal pemenuhan pangan kita sehari-hari. Atau contoh yang lainnya, saat kita sedang sakit, kita membutuhkan bantuan dari tenaga medis untuk memberikan kita obat ataupun saran kesehatan. Nah, itu merupakan contoh interaksi yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, silakan saksikan video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih, semangat belajar! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial, kedua syarat, ketiga ciri-ciri, keempat faktor yang mempengaruhi, dan yang kelima adalah bentuk interaksi sosial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial terdiri atas 2 kata, yaitu interaksi dan sosial. Interaksi dapat kita artikan sebagai sebuah hubungan. Hubungan ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Sosial dapat kita artikan sebagai kumpulan individu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama terjadi interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu antara seorang guru dengan para siswa. Gambar yang kedua menunjukkan tentang adanya kumpulan individu. Nah, dari pengertian dan arti kata tersebut, dapat kita jelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar individu atau perorangan, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Yang kedua adalah syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah kontak sosial, yaitu bertemunya 2 pihak atau lebih, baik secara fisik ataupun non-fisik, atau secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, silakan kita amati kedua gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama merupakan kontak sosial non-fisik atau tidak langsung dengan menggunakan handphone. Gambar yang kedua adalah kontak fisik langsung dengan cara berjabat tangan. Nah, sudah jelaskan apa bedanya? Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain agar orang lain memberikan tanggapan atau respon. Jadi kata kuncinya adalah tanggapan atau respon. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat menyaksikan gambar berikut ini, yaitu pasien dan seorang dokter. Oke, anak-anak ibu, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah membaca buku termasuk interaksi sosial? Membaca buku tidak termasuk interaksi sosial karena tidak berhubungan dengan individu dan juga kita tidak menerima respon atau umpan balik dari sebuah buku yang kita baca. Selanjutnya yang ketiga adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya minimal 2 atau bisa lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Misalnya, kata-kata yang kita ucapkan harus dimengerti oleh orang yang kita ajak berbicara. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bagian yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Jadi anak-anak ibu bukan mas aja ada imitasinya atau tiruannya.
Tetapi tingkah laku kita juga bisa meniru lingkungan yang kita hadapi. Contohnya, anak-anak bermain dokter-dokteran karena mereka meniru tindakan seorang dokter. Faktor yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah keinginan agar sama seperti orang lain. Contohnya bisa kita lihat dari foto berikut ini, seorang laki-laki yang mengidolakan karakter Spider-Man hingga akhirnya ia berusaha untuk menjadi sama seperti karakter idolanya. Misalnya membentuk rambutnya, kemudian warna kulitnya disamakan. Karena apa? Karena dia ingin menjadi sama seperti karakter yang diidolakannya. Faktor yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah proses mempengaruhi orang lain. Contohnya, dokter memberikan saran tentang cara menjaga kesehatan bagi seorang pasien. Cara menjaga kesehatan ini adalah contoh pengaruh yang diberikan dokter agar para pasiennya selalu berusaha untuk sembuh dan menjaga kesehatannya. Faktor yang keempat adalah simpati. Simpati adalah rasa belas kasih, peduli, perhatian, dan prihatin. Contohnya adalah ketika kita merasa kasihan kepada anak-anak yang menjual minuman di pinggir jalan. Faktor yang kelima adalah empati. Empati ini sudah lebih dalam daripada sekedar simpati, karena kita turut merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain, bahkan ini bisa menimbulkan sebuah tindakan nyata. Contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Jadi kita tidak hanya sekedar merasa kasihan, tapi sudah dalam bentuk tindakan, yaitu dengan melihat keadaan teman kita yang sakit. Selanjutnya yang kelima yaitu bentuk interaksi sosial. Bentuknya ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif mengarah pada bentuk persatuan, sedangkan disosiatif mengarah pada bentuk perpecahan atau sebaliknya. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk asosiatif terdiri dari 3. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga adalah asimilasi. Bentuk asosiasi yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contohnya, pada foto yang Ibu tampilkan berikut ini. Bekerja sama menghias lingkungan RT atau RW dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI. Mereka sama-sama bekerja dengan tujuan untuk memeriahkan dan menyambut HUT kemerdekaan RI. Bentuk asosiasi yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah usaha meredakan pertentangan. Contohnya seperti pada gambar berikut ini, yaitu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator untuk memperoleh kesepakatan. Namun pihak ketiga ini tidak berhak menentukan atau mengambil keputusan. Tetap penyelesaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang bertikai. Tetapi peran mediator di sini adalah sebagai penengah atau mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Bentuk asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan. Sebagai contohnya makanan enak yang sedang kita lihat ini, yaitu siomay. Ternyata anak-anak ibu, siomay bukanlah makanan asli Indonesia, melainkan makanan yang berasal dari Tiongkok. Namun kita mengadaptasinya dengan cara menambahkan bumbu kacang. Akhirnya makanan ini menjadi lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Jadi telah terjadi kesatuan antara budaya Tiongkok dengan budaya Indonesia. Bentuk yang kedua adalah disosiatif, yaitu yang mengarah pada perpecahan. Ada 3, yang pertama kompetisi atau persaingan, yang kedua kontroversi, ketiga konflik atau pertentangan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pemirsa, tim nasional Indonesia U23 sukses mendulang poin penuh saat berhadapan dengan Thailand di laga grup B SEA Games 2019. Pada laga ini, skuad Garuda Muda menang dengan skor 2-0.
Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, tim nasional Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Thailand U23 di laga perdana Grup B SEA Games 2019 Filipina, Selasa sore. Laga baru berjalan 4 menit, skuad Garuda Muda langsung memimpin lewat gol dari Egy Maulana Fikri. Berawal dari kemelut di depan gawang Thailand, Egy yang berdiri tanpa pengawalan mampu melesakkan tendangan jarak dekat. Skor 1-0 untuk Indonesia. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontraversi. Anak-anak ibu, kontraversi ini merupakan sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau kelompok tertentu. Contohnya, seorang teman yang diam-diam menyebarkan rahasia kita. Waduh, hati-hati bercerita dengan teman nih. Bentuk disosiatif yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Konflik berbeda dengan kontroversi. Jika ada kontroversi, itu adalah sikap tersembunyi. Tetapi jika di konflik, ini adalah sikap nyata. Secara nyata kita menentang pihak lawan. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah video pembelajaran kali ini. Harapan ibu, anak-anak ibu bisa tetap semangat belajar dan terima kasih buat perhatiannya. Saksikan video pembelajaran ibu selanjutnya.